Antus. Hadir Pak. Berenciano Patur. Hadir Pak. Emmanuel Berli Jahari. Hadir Pak. Eufrasia Claudia Buddha. Hadir Pak. Fernando Masrum. Hadir Pak. Carolina Otanosan. Hadir Pak. Constantino Mario Cosa. Hadir Pak. Crescencia Marcela Nuri. Hadir Pak. Crescencia Maria Florida Dada. Maria Octania Maja. Rosalia Mela. Serviani Adela Manu. Hadir Pak. Theobaldus Jasmine. Hadir. Fadil Kas Rajer. Tidak hadir Pak. Kenapa dia tidak hadir? Tidak hadir Pak. Valeria Sita Asep. Yakobus Albertus Jawa. Hadir Pak. Yohanes Lawi. Hadir Pak. Oke, berarti satu orang yang tidak hadir ya? Bagaimana hari ini sudah siap? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran ini? Oke. Hari ini kita mempelajari tentang berpikir komputasional ya. Di halaman berapa itu di situ? Halaman ke-25 ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu secara mandiri peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional yang efisien untuk menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung algoritma. Yang kedua, peserta didik mampu mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains. Komputasional literasi. Yang ketiga, peserta didik mampu memilih solusi yang paling efisien dalam menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung algoritma. Oke. Kita sebelum masuk ke materi, kita berdiri dulu ya, ice breaking dulu ya. Ice breaking ya. Bisa? Ice breaking bisa? Ice breakingnya begini. Angkat tangan dengan turun tangan. Coba angkat tangan coba. Ice breakingnya angkat tangan dengan turun tangan. Ini untuk melatih kita fokus dengan tidaknya ya. Tergantung arahan dari saya. Angkat tangan atau turun tangan ya. Bisa? Bisa Pak. Oke, kita mulai. Turun tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ah, itu. Kita nyari.
Dengar saya. Nanti bisa cari dari bukunya ya. Oke. Berpikir komputasional atau computational thinking merupakan konsep berpikir yang dilakukan untuk mengidentifikasikan masalah yang ada di sekitar, memahaminya, kemudian mengembangkan suatu metode pendekatan untuk menemukan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi. Bisa dipahami? Bisa. Artinya begini, dengan bantuan berpikir komputasional kita artinya begini, dengan bantuan komputer semua pekerjaan kita menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Oke. Tadi materinya apa? Berpikir komputasional. Meskipun dibangun dengan tujuan agar masalah-masalah dapat diselesaikan dengan bantuan komputer, konsep berpikir komputasional juga dapat diterapkan di berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Ada di bukunya tuh? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Siapa yang tahu dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu apa? Kira mungkin tahu dekomposisi itu apa? Jelas? Saya lanjutkan ya. Dekomposisi adalah metode menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan cara memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah diselesaikan. Masalahnya yang kompleks tuh dipecah-pecahkan menjadi masalah yang lebih kecil. Contohnya ini, bagaimana kita menghitung beban serta kekuatan tenaga besi dalam struktur beton yang dibutuhkan gedung bertingkat. Itu kan sangat rumit tuh. Kayak kacanya, betonnya sudah sekian tuh, sudah sekian ratus atau bahkan ribu beton tuh. Nah, bagaimana kita berpikir dengan metode dekomposisi tadi agar lebih efektif itu? Dihitung, ketika dihitung berapa total beton yang dibutuhkan. Kalau kita pakai hitung manual susah tuh. Kalau ribuan kan. Makanya dengan bantuan komputer memudahkan pekerjaan kita agar bekerja lebih efektif dan efisien di waktu. Tadi algoritma itu ada, berpikir komputasional itu ada. Yang pertama dekomposisi. Nah, dekomposisi tadi itu metode untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan cara memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah diselesaikan. Yang pertama, perhitungan yang kompleks. Di dekomposisi, kita fokus di dekomposisi. Dekomposisi itu ada yang pertama perhitungan kompleks A,
pisang kan? Pernah buat? Pernah. Apa bahan-bahannya? Keripik pisang nggak? Apa bahan-bahannya? Tapi tepung lagi ya? Enggak, Pak. Gula dan minyak. Gula, minyak, garam. Apa lagi? Hanya itu saja. Yang lainnya itu apa ya? Kamu sering buat apa nih? Kue nanti kan? Kue. Kalau buat kue bagaimana? Kue donat lah. Contohnya kue donat. Bagaimana dia punya ininya? Posisinya? Bisa. Artinya begini. Bahan-bahan yang perlu disiapkan itu menurut apa? Ya toh, sebelum proses pembuatan kue itu. Terus setelah kue donatnya jadi, adik-adik semua harus tahu dipasarkan di mana itu. Kamu pasarkan kuenya di mana? Kamu jual kuenya di mana? Di sekolah, kemana lagi? Dia menggunakan kemasan atau tidak? Di donat pakai kemasan? Tidak perlu. Tidak perlu pakai kemasan. Oke, tadi yang pertama perhitungan kompleks membuat produk baru. Kita lanjut yang ketiga, itu contohnya ya. Itu contoh membuat produk ya. Yang ketiga mengembangkan perangkat lunak ya. Mengembangkan perangkat lunak ya. Oke. Untuk mengembangkan perangkat lunak, tahu perangkat lunak? Yes, ya, perangkat lunak itu dia tidak bisa dilihat. Bisa dilihat, cuma tidak bisa diraba. Ya. Contohnya aplikasi. Tadi mengembangkan perangkat lunak. Untuk membangun sebuah perangkat lunak hampir sama dengan pembuatan produk baru, meskipun ada beberapa yang membedakan. Ketika membuat suatu perangkat lunak, seorang programmer akan dihadapkan pada persoalan yang lebih kecil. Tahu programmer? Belum pernah dengar kata programmer? Programmer itu orang yang membuat aplikasi atau perangkat lunak. Aplikasi yang kamu gunakan di HP kayak TikTok, apalagi yang lain? WA, apalagi Facebook, itu yang buat itu aplikasi itu namanya programmer. Bisa dong? Oke. Lanjut yang ke D-nya itu melakukan perbaikan. Contohnya gini. Kamu bekerja di, aku pengen buat laporan ini menggunakan komputer toh. Menggunakan komputer. Nah, pada saat kamu ambil laptop atau komputernya, tiba-tiba pada saat kamu nyalakan, coba menyala nih, menekan laptopnya tidak nyala. Bagaimana solusi kamu? Apa yang perlu dicek? Pernah menggunakan laptop? Pernah pakai NPK tuh, SD tuh? Pernah terjadi kendala? Enggak, tidak atau tidak? Pada saat kamu menyalakan komputernya, dia tidak nyala. Pada saat kamu menghidupkan komputer, pas kamu tekan di tombol on-nya itu, pernah terjadi komputernya menyala? Tidak. Selalu menyala? Tidak pernah? Adalah syukurlah kalau begitu. Kalau saya, kalau Bapak Guru sering mengalami kendala karena banyak
bisa jadi pengaruh kabel on-nya, switch on-nya itu tidak berfungsi, toh? Bisa jadi karena dia tidak nyambung, tidak connect maksudnya. Dari arus listrik ke, contohnya kita menggunakan komputer, toh? Kabel yang dari arus listrik ke ke komputernya tidak nyambung baik, tidak colok baik, tidak rapat, tidak rapat, makanya dia tidak menyala. Itu salah satu contoh kendalanya. Yang kedua bisa jadi karena mungkin ada beberapa perangkat di dalamnya rusak, bisa jadi laptopnya menyala tampil, cuma dia blank, tidak tampil, artinya blank display, dia tidak tampil. Itu bisa jadi karena RAM-nya atau VGA-nya, oke. Atau bisa jadi kerusakan komputer itu mungkin CPU-nya, tahu CPU? CPU Central Processing Unit. Bisa jadi MOBO istilahnya motherboard. Itu di papan sirkuit. Kayak HP ini kan, kamu kan hanya lihat luarnya. Di dalamnya itu ada papan namanya motherboard. Mother itu berasal dari kata masih Inggris. Mother itu tahu apa mother? Masih Inggris. Mother. Mother itu board. Board itu papan. Bukan papan ibu, tapi dia papan sirkuit. Papan itu menyimpan perangkat-perangkat keras yang saling terhubung sehingga terciptalah sebuah perangkat keras. Oke, tadi yang di metode dekomposisi ada 3: perhitungan kompleks, membuat produk, mengembangkan perangkat lunak, dan melakukan perbaikan. Sekarang yang kedua, dari 4 berpikir komputasional, konsep berpikir komputasional. Yang kedua itu pengenalan pola. Siapa yang bisa jelaskan pengenalan pola itu? Pengenalan pola dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, untuk menyelesaikan permasalahan, merekayasa sesuatu, memprediksi, dan sebagainya. Contoh pengenalan pola yang kita masuk yang kedua itu pengenalan pola. Contoh pengenalan pola itu pola pergerakan arah angin digunakan. Tahu pergerakan arah angin dari timur ke barat atau barat ke timur, atau pergerakan arah angin? Kamu pernah lihat pergerakan arah angin? Kamu lihat dari mana? Kalau angin itu bergerak ke timur atau ke barat? Lihat dari apa? Kamu tahu angin itu bergerak ke barat atau ke timur? Kamu tahunya dari mana? Adik-adik tahunya dari mana? Angin ini kan? Tahu dong? Angin dong? Bisa lihat atau tidak? Bisa lihat angin? Bisa? Lihat? Bisa lihat angin? Bisa lihat angin? Terus kamu tahu tuh angin itu bergerak dari timur ke barat itu dari mana? Dari pepohonan. Artinya kalau dia arahnya ke barat itu pasti dia punya tahunnya ke barat. Ke timur pun begitu, ke utara pun begitu, dan ke selatan pun begitu, mengikuti arah mata angin. Oke. Yang kedua, pola pergerakan harga di pasar. Ini contoh pola pergerakan harga di pasar bursa digunakan untuk memprediksi apakah harga saham perusahaan tertentu akan naik atau turun. Hasil prediksi kemudian digunakan untuk jual beli para jalan dan investor. Tahu investor? Tidak tahu. Oke, yang ketiga
digunakan untuk mengidentifikasi penyakit kanker dan memberikan terapi pengobatan yang tepat. Yang keempatnya, contoh pengenalan pula, membandingkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya, kesamaan atau perbedaan pola perilaku pelanggan antara dua negara dimanfaatkan untuk mendesain produk yang sama atau berbeda dan menggunakan strategi pemasaran yang sama atau berbeda. Contohnya beginilah. Kamu ini punya produk, kamu punya produk yang besar lah. Kamu pengen jualnya di Indonesia dengan di luar negeri, pasti berbeda polanya. Dari bahasa saja, kamu harus mempelajari bahasa di luar. Kalau bisa menggunakan bahasa internasional, bahasa Indonesia. Oke, sekarang yang ke tiga. Apa yang ketiga tadi? Konsep berpikir komputasional. Abstraksi. Abstraksi. Ada yang bisa menjelaskan abstraksi? Abstraksi itu? Oke, tepuk tangan untuk siapa namanya? Airen. Apa namanya? Kira abstraksi gimana? Abstraksi. Bisa. Dalam pemrograman, teknik abstraksi digunakan untuk menyembunyikan data atau informasi mengenai sebuah objek dari akses objek yang lain. Menyembunyikan data. Dengan metode ini, data yang diakses oleh orang lain hanyalah data-data yang relevan bagi orang tersebut. Hal ini dilakukan dengan dua alasan, yaitu kemudahan dan penyederhanaan, dan alasan keamanan. Contohnya begini, punya akun Facebook, punya HP lah. Di setiap HP itu punya sandi itu, taruh sandi, taruh bola. Ya, apakah HP-nya contohnya HP-nya siapa namanya? Yaris. Oke, bisa buka atau tidak kalau dia menggunakan bola? Tidak bisa. Begitupun sebaliknya. Dela juga begitu. Dela bisa buka HP-nya. Siapa namanya? Juan. HP-nya Juan menggunakan bola. Itu tujuannya untuk keamanan data. Oke. Dalam kehidupan nyata, metode abstraksi memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang relevan dengan persoalan yang dihadapi. Sedangkan hal-hal lain tidak perlu diketahui dan dipertimbangkan sehingga dapat diabaikan. Jadi persoalan yang dihadapi menjadi lebih fokus dan terlihat lebih sederhana. Tadi itu konsep berpikir komputasional. Yang ketiga, abstraksi. Sekarang yang keempat apa? Berpikir algoritma. Berpikir algoritma merupakan salah satu pilar dari berpikir apa? Bisa? Oke. Oke, tepuk tangan
algoritma adalah salah satu pilar dari berpikir komputasional. Salah satu pilar dari berpikir komputasional adalah berpikir algoritma. Algoritma adalah rencana atau langkah-langkah instruksi yang dijalankan untuk memecahkan apa? Memecahkan masalah. Contohnya, ketika komputer ingin digunakan untuk menyelesaikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kita harus membuat algoritma proses yang harus dijalankan oleh komputer, langkah demi langkah, agar pekerjaan atau masalah yang diberikan dapat diselesaikan. Bisa dipahami atau tidak materi ini? Bisa ya? Oke. Algoritma itu ada dua cara untuk menuliskan algoritma. Yang pertama menggunakan metode pseudocode. Metode pseudocode dan flowchart. Metode pseudocode adalah suatu bentuk algoritma menggunakan kode dan tanda atau notasi yang dimaksudkan untuk menyederhanakan bentuk kalimat manusia. Itu apa tadi? Pseudocode. Saya ulangi lagi, pseudocode adalah suatu bentuk algoritma menggunakan kode, tanda atau notasi yang dimaksudkan untuk menyederhanakan bentuk kalimat manusia. Yang keduanya flowchart. Flowchart alure adalah diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi. Flowchart pada umumnya menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang berbeda. Algoritma tadi ada berapa? Ada dua apa? Yang pertama pseudocode dan flow. Bisa lihat di depan. Dan flowchart. Contohnya begini, saya bisa hapus ini depannya. Sudah bisa dipahami materinya? Sudah. Konsep berpikir komputasional ada berapa? Ada 4. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Oke. Di metode awal dekomposisi itu ada berapa? Ada 4. Perhitungan kompleks, membuat produk itu contohnya, mengembangkan perangkat lunak dan melakukan perbaikan. Guru hapus dulu di depan ya. Kita masuk ke konsep berpikir komputasional yang terakhir, algoritma, pseudocode dan flowchart. Contohnya begini. Ini tabelnya. Algoritma ini pseudocode. Ini dia. Algoritmanya begini. Masukkan bilangannya. Bilangan. Ini bahasa algoritmanya. Ini bahasa pseudocode. Saya dia pakai begini bahasa Inggrisnya. Input di bilangan. Input bilangan. Oke. Algoritmanya begini. Ini contoh algoritma. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jika 5 lebih besar dari
bilang gini, jika ini yang dipakai algoritmanya, kalau menggunakan bahasa pseudocode-nya, if 5 lebih besar dari 2, then if itu jika ya. If itu jika. Bahasa Inggrisnya if itu jika. Bahasa Inggris dari jika itu if. Bahasa Inggris dari maka itu apa? Pernah belajar bahasa Inggris? Belum pernah ya? Bahasa Inggris dari maka itu then if 5 lebih besar dari maksudnya jika 5 lebih besar dari 2 maka 2 lebih kecil dari 4. Ini contohnya, contoh ini ya. Oke. Algoritma yang ketiga. Jika belum lapar, tidak perlu makan. Kalau belum lapar, perlu makan atau tidak? Jika belum lapar, perlu makan atau tidak? Tidak perlu makan. Tidak perlu makan. Masa pseudocode-nya if tadi jika if dong, if belum lapar, then maka, then tidak perlu apa tadi? Tidak perlu makan. Ya dong. Kalau belum makan, kalau belum lapar, terus makan dulu. Atau ite, makan terus. Tidak. Oke. Yang keempatnya, ini contoh tabelnya. Algoritma dan pseudocode. Yang keempat itu tampilkan angka. Tampilkan angka. Pseudocode-nya output angka. Sudah bisa dipahami atau tidak? Sudah atau belum? Sudah dipahami atau belum? Sudah? Intinya begitu ya. Algoritma, tabel algoritma sebelahnya ya, gitu ya. Yang dipakai itu ini jika ya. Oke. Sekarang contoh pseudocode. Tidak usah recoret dulu ya. Tidak usah recoret dulu. Ada di bukunya contoh pseudocode. Saya hapus nih. Contoh pseudocode itu buatlah pseudocode untuk menghitung rata-rata nilai siswa ya. Rata-rata nilai siswa, input nama siswa, input nilai tugas, input nilai UTS, input nilai UAS, dan lain-lain. Contoh flowchart. Untuk flowchart ya. Flowchart itu begini tuh. Mulai flowchart ya. Flowchart.
Notasional. Ada pertanyaan? Ada? Ada contohnya di buku mau cari deh. Oke. Baik, Pak Guru sebentar akan bagikan LKPD. Kita kerja soalnya. Oke, para kelompok ya. Sudah dimengerti atau tidak? Sudah dipahami materinya? Sudah? Oke. Pak Guru bagikan LKPD kerja per kelompok. Kelompok 1. Aku kelompok 1 ya. Pokoknya kamu lah ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Bisa dikerjakan ya, kamu kerja LKPD nya. Ini kelompok 3. Kerja sama-sama ya. Kalau bisa ada contohnya gambar-gambar di situ. Ada di buku ini, gambar-gambar. Bisa kan begitu. Nanti jangan berurusan ya. Oke.
Sudah ya? Kelompok 3 nya tadi sudah? Kelompok 3. presentasi itu Tino.
Kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok dua sudah? Kelompok tiga? Sudah. Oke, sekarang kalau sudah semua, saya minta untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya persilakan kelompok satu untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, siapa yang mau mempresentasikan? Perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan diri dulu, nama dan teman-temannya di samping kiri, samping kanan. Ya, silakan. Perkenalkan diri, nama kelompoknya dengan nama anggota kelompoknya. Oke. Oke, silakan. Perkenalkan nama kelompok kami, kelompok 1. Sino, Fira, Arlin, Berisen, Juan, Kei. Oke, ya, silakan. Bagaimana hasil kerja kelompoknya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami.
5 ditambah 3 warna hijau, 7 warna kuning, dan 2 warna biru, jadinya 17. Sekarang yang nomor 2, warna merahnya 20, hijaunya 23, terus kuningnya 18 dan birunya 22. Hasilnya berapa tadi? 83. Oke. Oke, kita lanjut ke kesimpulan materi hari ini. Sebelum ke kesimpulan, kita ice breaking dulu ya. Kita berdiri lagi. Ice breakingnya tepuk semangat ya. Bisa dong? Bisa. Tepuk semangat ya. Ya. Kita mulai tepuk semangat ya. Bagaimana? Tepuk semangat. Oke, ulang lagi ya, sekali lagi. Oke. Tepuk semangat. Oke. Kesimpulan materi kita hari ini. Silakan buka sekali. Kesimpulan materi kita hari ini tadi konsep berpikir apa ya? Konsep berpikir komputasional. Konsep berpikir komputasional itu ada 4, yaitu yang pertama dekomposisi, yang kedua, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma ya. Ada 4 pilar, yaitu konsep berpikir komputasional. Yang pertama abstraksi, yang kedua dekomposisi, yang ketiga pengenalan pola, dan yang keempat algoritma. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Pak Guru akan membagikan lembar refleksi. Lembar refleksi ini bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana? Silakan diisi. Jawab sejujurnya dengan materi berpikir komputasional. Jawab sejujurnya. Oke.
kita membahas materi tentang optimasi penjadwalan. Optimasi penjadwalan mengisi embedded. Oke. Ya. Pak Guru minta kita berdiri. Kita berdiri. Berdoa sebelum menutup pelajarannya. Saya minta Fernando Masrumi maju untuk memimpin kita dalam doa untuk